Yang laras pendek, laras panjang, sarok. Terus apalagi yang dikerjakannya sebatas itu atau masih kalau ada? saya kerjanya bisa dibilang kayak kerjaan lapangan sih. Jadi surveillance kayak ya, gitu. surveillance. Jadi saya lebih banyak di pengawasan pada kantor pos, barang kiriman kantor pos. Selain itu nggak cuma kantor pos doang, jadi saya juga ikut kegiatan-kegiatan surveillance yang lain gitu kan. Jadi kegiatan surveillance yang lain tuh nggak cuma cowok, cewek pun bisa. Nah gitu, kayak bootsuking juga kita juga ikut bootsuking, ikut pengawasan kapal roro, juga ikut plane zooking, juga kita ikut, bahkan kontrol delivery NPP kita pun juga ikut. Cewek juga nggak mau kalah dong. Apalagi sekarang sudah lama sih konsep PUG itu kan tidak menggunakan gender, semua setara. Iya. Luar biasa. Biasa tentang dulu dong tuh becuk ya. Last but not least. Izin bang, saya pekerjaannya selama di P2 untuk sekarang itu sebagai analis impor. Jadi ini kalau saya analis impor itu biasanya yang paling pertama saya lakukan itu lihat kapal yang masuk ke pelabuhan Makassar itu kapal apa saja, membawa barang apa saja, dari negara mana, ada berapa barang, berapa banyak barangnya, lepasnya di mana, akan dibongkar di mana, seperti itu. Kemudian atas informasi-informasi yang dicantumkan dalam manifest, dokumen yang membawa informasi yang barang-barang yang berada di kapal itu, namanya manifestnya bang. Tolong. Tetapkannya bang. Tolong. Tolong bang. Biasa aja deh. Tolong bang. Sasanya begini bang, terus bang. Itu identifikasi, mungkin yang paling sering dilakukan itu identifikasi PIB bang, pemberitahuan impor barang itu apakah ada anomali yang terdapat dalam pemberitahuan impor barangnya, atau harganya tidak yang sesuai, nggak masuk akal ya, gitu. Yang pengaruh penerimaan negara biasanya jadi atensi teman-teman juga. Terus dalam misalnya pengawasan ekspor impor nih, P2 di situ ngapain? Apa yang dilakukan oleh bidang pengawasan? Kalau atensi jalur merah biasanya terkait jumlah barang bang, atau pemberitahuannya yang salah, anomali perhitungannya juga ada kan bang, dilihat dari berapa besar kontainernya, mungkin ada anomali dengan jumlah barang yang berada dalam kontainer, mungkin lebih banyak, mungkin kan itu selundupan gitu maksudnya untuk seperti itu bang, mungkin ada atensi juga dari servernya. Apa sebenarnya yang menyebabkan nih barang masuk jalur merah atau jalur hijau misalnya? Itu masuk kerjaan P2 juga atau tidak tuh? Kalau yang menentukan jalur merah atau jalur hijau atau jalur kuning sebenarnya kan dari servernya. Iya, servernya benar. Mungkin NHI-nya maksud saya. Siap. Itu profil perusahaan impor, atau pelayarannya mungkin. Oke, pertanyaan ketiga bang. Nah, apa saja hal yang menarik yang pernah ditemui saat bekerja sebagai P2? Apa yang kejadian yang menarik, tidak terlupakan ya? Tidak terlupakan. Yang paling berkesan, uniknya berkesan banget itu. Berkesan sampai kalau bisa menitikkan air mata. Iya. Kayaknya salah satu. Lah dari barir aja lah, jangan terus. Betul. Harus tadi sudah siap. Iya, laki-laki tuh memang harus adil, Pak ya. Harus adil. Kalau tidak bisa adil nggak bisa. Iya Pak. Tambah 2, 3 Iya. Oke, kalau pengalaman banyak sekali sih yang berkesan itu dari segi kontrol delivery, nunggu berjam-jam di mobil, bisa hampir setengah hari kita nunggu tersangka di mobil tuh pernah. Tersangka ditunggu di mobil, biar nggak lari maksudnya? Enggak, maksudnya kita nunggu pergerakan dia, kita nunggu pergerakannya gitu. Belum nangkap, belum nangkap. Jadi kita standby. Itu bisa pernah sampai hampir 12 jam pernah di mobil doang itu, dari pagi sampai menjelang maghrib. Itu pernah. Ngapain tuh dia semobil? Ya duduk diam aja nunggu pergerakan sebenarnya. Maaf. Kalau kebelet gimana? Ya cari tempat toilet yang terdekat. Bisa. Pernah juga waktu obsar di salah satu kabupaten tuh. Ya, kita kan sebenarnya obsar biasa nih rencananya. Nah, kita makan malam lagi asik makan durian nih. Tiba-tiba ada telepon dari Cepu nih. Ada target nih di satu mobil nih. Nah, kita datanglah itu. Malam-malam kita datengin tuh mobilnya, kita
bawa sampai diarahin sampai ke gudangnya. Malam itu juga kita bawa itu tersangka sama mobil-mobilnya ke Makassar. Jadi kita hampir nggak tidur itu semalaman tuh. Itu pengalaman yang nggak terlupakan sih, keren sih. Saya baru Tapi 12 tahun. masih mau diulang lagi, tak apa? Nggak apa-apa, saya perintah. Nah, Ya, jadi minta. seperti yang temanya memang pas banget nih ya. Jadi istrikan di di Bea Cukai itu harus ditahu juga apa tugasnya mereka. Betul. Bukan cuman laki-laki aja di depan kan biasanya publikasi tuh laki-laki semua. Iya. Terus harus diingat memang Pak, perempuan itu Pak, namanya perempuan Pak, luar biasa Pak. Walaupun Pak ya, walaupun yang tadi saya bilang Pak ya. Kayaknya pencitraan ya. Apa ya? Tidak Pak, maksudnya gini, karakternya wanita itu luar biasa. Iya, betul. Sampai ada buku Pak, judulnya Women are from Venus, Men are from Mars. Jadi kayak dua spesies berbeda Pak. Iya. Karakternya memang berbeda dan perempuan itu luar biasa Pak. Saking luar biasanya hanya perempuan yang bisa hamil Pak, laki-laki nggak bisa kan? Nggak bisa, nggak bisa. Saking luar biasanya Pak. Sakit, enggak maksud saya. Maksud Maksud buku itu apa sebenarnya? Oh, jadi Maksud saya- kalau abang dari mana? Tidak, maksudnya gini, perempuan itu bisa melakukan hal yang luar biasa Dan bisa hal. multitasking. Multitasking Pak. Contohnya Pak ya, kok pernah lihat ibunya bapak ya, Iya. ibunya atau ibu-ibu yang lain di luar sana Pak ya, dia sambil dia sambil gendong anak, sambil masak, sekalian nyuci, gosip juga Pak. Iya, iya, itu tadi Bisa dipraktekkan secara langsung berarti kayaknya pengalaman pribadi. Iya sih Pak. Ya, sekarang kita tanya ke Mbak Eki, apa sih pengalaman yang berkesan dan tidak terlupakan selama bertugas di P2? Bea Cukai. Kalau selama di P2 paling berkesan itu mungkin Bootzuking ya Bang. Iya. Iya, karena itu pertama kali saya naik kapal speedboatnya Bea Cukai. Biasanya naik odong-odong aja ya. Iya, tapi Banana boat. Oh iya, Pak. Biasanya pada dapat, sekarang ada mesinnya bro. itu ceritanya Bang itu pas turun dari kapal kayak kok rasanya kayak masih di kapal ya Bang. Bergetar. Iya, masih oleh kapten. Itu sampai besok. Padahal memang gempa. Itu kapalnya kapal asing atau kapal Indonesia tuh? Kapal asing Bang. Kapal asing, Iya. bahasa asing dong. Bahasa Inggris loh Bang. Bahasa Inggris. Bahasa Oh, iya. Ini Iya. salah. Sekarang itu anak-anak baru tuh lebih aktif dalam bahasa gitu. Masalahnya saya pernah kecewa Pak, sekali Pak naik kapal Filipina Pak. Saya kira orang Indonesia, mukanya Indonesia banget Pak. Terus tanya bahasa Apa Makassar. kabar bro? Kenapa nggak jawab gitu kan, ternyata orang Filipina Pak. Iya, betul juga karena raut wajahnya kan mirip sama kita. Iya. Tuh. Asik. Mungkin Mbak Sri atau Mbak Eki mau menambahkan atau sama aja pengalamannya atau perasaannya? Kebetulan kerjanya bareng sama Karina. Jadi pasti sama ya. Iya. Bisa di pos ya. Jadi biasa habis selesai penindakan bertiga curhat begitu di kamar. Iya, Ya. Biasa, siapa tahu kan. Tapi karena yang namanya tugas ya pasti harus dilaksanakan lah ya. betul. Kita tidak melaksanakan tugas nanti ini dihukum. Namanya tugas negara Pak ya, Iya. harus dilaksanakan dan perlu tanggung jawab. Belum tanggung jawab betul Ustaz. Wih, bijak sekali Kak Maulana. Kenapa? Ya, Nanti tepuk kita tangan mau untuk selesai. saya. Mau selesai baru bijak. Tadi orang bijak di mana ini Kak Maulana. Macam begitu. Oke Bang, pertanyaan terakhir Bang. Ya, apa kesan dan pesan yang kira-kira mau disampaikan sama teman-teman sebaya atau mungkin yang akan masuk ke Bea Cukai misalnya atau mungkin secara umum lah Indonesia gitu? Iya. Wow. Oke. Ya, silakan satu-satu. Siapa? Dari Eki dulu. Iya. Perempuan di luar sana udah bukan zamannya Bang kalau misalnya mau nungguin
harus selalu laki-laki. Perempuan juga bisa kok, perempuan Wis. bisa. Oh my god. Luar Dalam biasa. banget, cuy. Perempuan Speak up. juga bisa. Semua perempuan Aduh. udah nggak bisa lagi di nomor 2-kan dari laki-laki. Iya. Jadi Oke. Luar biasa. Masuk. Terima kasih, Mbak. Kalau Mbak Tri gimana? Kalau dari saya mungkin untuk semua perempuan di luar sana, baik yang sekarang lagi belajar, baik sekarang yang lagi berjuang, berusaha, baik yang sekarang masih bertahan di posisinya sekarang untuk bisa survive, apapun yang kalian lakukan itu luar biasa gitu. Apapun hal itu, yang penting hal itu hal baik, lakukan itu, perjuangkan. Walaupun kita perempuan, bukan berarti kita nggak bisa perjuangkan apa yang kita mau, bukan berarti kita nggak bisa perjuangkan apa yang kita cita-citakan gitu. Semua perjuangan, semua keringat, semua kerja keras itu pasti akan terbayarkan dengan kesuksesan, entah itu datangnya kesuksesan itu datangnya sekarang, entah besok, 2 hari lagi, atau mungkin 2 tahun atau 5 tahun lagi, pasti semua kerja keras itu bakal terbayar. Mungkin itu aja. Dalam. Wah, gua tadi nahan nafas loh mulai dari awal tuh. Saking pendalamannya. Sanyo Pak ya. Bukan nafas, lupa. Kalau masih nambah 3 menit lagi nih, bisa nafas buatan. Betul kali, Bang. Iya. Mantap. Mantap. Kayaknya banyak maknanya nih kegiatan ini. Tenang Pak, dari 5 orang di sini Pak, hanya kita 2 yang Tidak berguna. Semuanya kita tidak ada juga tidak mau Bang ya. disuruh bicara bertiga. Kasih kertas saja begitu, jawab sendiri. Dan terakhir, Silakan. Oke, pesan saya untuk wanita Indonesia dimanapun berada tuh cuma satu. Jangan pernah insecure sama diri sendiri. Mantap. Itu yang paling utama. Kalian itu punya Percaya diri. kalian itu punya porsinya sendiri, kalian itu punya kecantikannya sendiri, kalian itu punya potensinya sendiri. Jangan pernah insecure, jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena masing-masing dari kita itu punya rezeki dan jalannya sendiri. Betul sekali. Itu aja sih. inner beauty maksudnya Bang. Iya, betul. Ya. Jadi itu tadi perbincangan kita dengan Sirkandi Bea Cukai Makassar. Saya sangat terinspirasi dan banyak sekali masukan Bang ya. Ya. Pekerjaan Bea Cukai itu Ya. saya batas itu, tapi ternyata di balik meja Bea Cukai itu banyak komponen-komponen penting yang harus kita ketahui juga. Ya, tugas artinya dan memang fungsinya. instansi kita ini lebih luas Pak, kerjanya lebih luas, banyak Iya. yang kita tidak tahu. Iya. Utamanya apa yang dikerjakan oleh wanita-wanita luar biasa. Iya, betul. Khususnya yang ada di Tentang tidur di luar. Bilang wanita luar biasa, wanita luar biasa. Saya nggak berani bilang begitu. Jadi, oke, cukup sudah acara bahasan kita kali ini. Saya Iqbal Asrori. Saya Maulana. Sampai jumpa di konten bahasan berikutnya. Dadah.